Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu Sherly di sini. Kita akan belajar materi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, itu KD 3.2 individu, kelompok, dan hubungan sosial. Mmm, Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat. Apa sih yang mendorong terjadinya interaksi dalam masyarakat itu? Gitu ya. Kalian bisa lihat gambar yang di slide ini. Eee, Apa tujuannya Bapak polisi ini membantu nenek-nenek menyeberang jalan, gitu ya. Ini sebenarnya secara kasat mata interaksi sosial ini terjadi secara sederhana kan, bapak bapak polisi yang menolong nenek menyeberang gitu ya. Mmm, Secara kasat mata interaksi sosialnya terjadi secara sederhana sebenarnya. Orang bertemu kemudian sekedar, bertatap muka atau pada, berinteraksi berinteraksi gitu aja ya. Padahal interaksi sosial itu adalah proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh adanya faktor imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan sugesti, gitu ya. Oke, yang pertama apa sih imitasi? Gitu ya. Imitasi itu adalah suatu tindakan yang meniru tindakan orang lain, bisa normanya, nilainya yang ada dalam masyarakat, ya kan. Faktor imitasi ini mempunyai peranan yang penting dalam proses berinteraksi, yang mendorong seseorang memenuhi kaidah-kaidah yang ada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang berlaku. Misalnya ketika orang tua kamu, mmm, yang menggosok gigi seperti ini, terus adik kamu juga ikut gosok gigi. Atau ketika orang tua kamu sholat, adik kamu ikut-ikutan sholat walaupun tidak tahu bacaannya. Ini juga bisa bersifat negatif juga imitasi ketika adik kamu melihat ada ada saudaranya mencuri, dia ikut mencuri, gitu ya. Itu namanya imitasi. Kemudian selanjutnya ada identifikasi. Apa sih identifikasi ini? Identifikasi ini adalah kecenderungan kecenderungan yang ada dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Sehingga proses ini sangat kuat. Imitasi ini berlangsung dalam diri seseorang, proses identifikasi ini memiliki pengaruh yang cukup kuat, gitu ya. Identifikasi ini imitasi yang, cukup kuat gitu ya, Nak. Contohnya gini, ketika tadi adik kamu misalnya, menirukan bagaimana ayah kamu menggosok gigi misalnya seperti itu. Tapi kalau diimitasi dia dia mencontohnya itu sampai ke karakter bapak kamu misalnya seperti itu, gaya bicaranya, gaya berjalannya, pola pikirnya, gitu ya. Nah, begitu juga seperti di contoh ini misalnya, di gambar yang identifikasi ini. Misalnya Ronaldinho, dia ada seorang laki-laki dari Indonesia yang mencontoh dia. Bagaimana dia juga akan suka sepak bola, gimana taktik dia main sepak bola, gitu ya. Dari penampilannya, dari pakaiannya, dari rambutnya pun dia tiru semuanya, sampai karakternya dia tiru. Oke, paham ya, Nak? Oke, kalau yang selanjutnya itu sugesti. Sugesti itu timbul jika seseorang menerima suatu pandangan atau sikap orang lain secara tidak rasional. Jadi di sugesti ini ketika perintah diberikan oleh bosnya atau pimpinannya, dia akan langsung mengikuti gitu. Itu juga misalnya, eee kalau kamu misalnya ada, ketombe misalnya, ketika kamu lihat di iklan ada orang yang 2 hari saja atau 1 hari saja bisa menghilangkan ketombenya, kamu akan ke pasar langsung beli sampo itu, gitu. Itu namanya kamu tersugesti. Selanjutnya simpati. Simpati itu suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain dalam proses perasaan seseorang. Eee
kamu itu punya peranan penting gitu, memegang peranan penting gitu. Misalnya gini, di contoh ini misalnya, ketika ada rumah adik ini kebakaran, yang si kakak ini misalnya terus menyabarkan adiknya, "Sabar ya Dek, ini musibah," gitu. Seperti itu saja, lebih simpati saja, memberikan simpati saja kepada dia gitu ya, itu simpati. Kalau empati kalau empati itu simpati yang mendalam itu empati, tapi kalau empati ini ada aksi nyata, disertai aksi nyata. Gitu ya. Misal ketika desa kamu dulu misalnya pernah terjadi banjir gitu, terus kamu merasakan bagaimana banjir ini menghabiskan, menghanyutkan rumah kamu, terus kamu harus tinggal di tenda gitu kan. Nah, ketika di desa lain misalnya setelah desa kamu tidak lagi terjadi banjir, terus desa tetangga kamu juga terjadi banjir misalnya, terus kamu akan cepat membantu orang itu, membantu masyarakat di situ karena desa kamu pernah terjadi banjir gitu. Terus kamu langsung bantu namanya kamu berempati. Oke, paham semuanya? Ada lagi faktor yang mempengaruhi intensitas. Intensitas itu tuh keseringan gitu ya, sering sekali, intens sekali interaksi sosial itu terjadi. Ini ada 6 faktor, bisa kalian lihat di sini. Pertama yaitu warna kulit. Oke, orang akan lebih intens ketika dia berbicara dengan orang yang misalnya kulit putih sama kulit putih dan kulit hitam sama kulit hitam gitu. Walaupun politik apartheid sudah dihapuskan, ada beberapa orang misalnya di Amerika Serikat yang kita sering dengar kasusnya bahwa, mereka mendiskriminasi orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit putih itu mendiskriminasikan orang-orang kulit hitam gitu ya. Oke, jadi, interaksi yang terjadi antara orang kulit putih itu sama orang kulit putih, antara orang kulit hitam itu sama orang kulit hitam, gitu. Kemudian usia, ketika kamu curhat sama, orang yang lebih tua dari kamu, atau nenek kamu, atau mbah kamu, itu akan agak ada jarak, maksudnya itu nggak semuanya kamu ceritakan, tutur kata kamu pun harus kamu jaga gitu ya. Tetapi ketika kamu berbicara dengan teman kamu yang satu seumuran, sebaya, kamu akan merasa nyaman, terus kamu curhat apapun yang eee perasaan kamu pada saat itu, kesalkah atau apakah, kamu akan merasa nyaman ketika kamu berbicara dengan orang yang teman kamu, seumuran kamu, gitu ya. Eee, yang ketiga yaitu jenis kelamin. Ketika kamu berbicara dengan teman kamu yang sekelompoknya perempuan semua tentang kosmetik, model baju, atau, film Korea misalnya, terus kamu akan merasa nyaman dan intens ya. Ketika teman kamu laki-laki yang nimbrung, terus dia tidak nyaman karena dia tidak membahas masalah itu, dia juga tidak pakai kosmetik gitu kan. Nah, terus dia akan pergi ke teman-teman laki-lakinya juga, dia akan membicarakan tentang otomotif, misalnya seperti itu ya. Oke, penampilan fisik. Penampilan fisik ini, berhubungan dengan teman-teman kita yang difabel misalnya. Ketika, interaksi itu akan intens ketika mereka berbicara sesama misalnya tunawicara gitu. Sesama tunawicara akan nyaman menggunakan bahasa isyarat dengan sesama mereka. Atau maaf ya kalau misalnya ada yang kakinya buntung misalnya kayak gitu. Ketika kita mau berinteraksi lebih intens ketika kita mau ajak berlari atau apa, dia tidak bisa, jadi kita tidak enak gitu kan. Oke, itu penampilan fisik ya. Kemudian pakaian, kita akan lebih nyaman, kita akan lebih intens, lebih suka ketika orang itu nggak urakan, maksudnya, bajunya serasi gitu, terus tuh bersih gitu, kita akan lebih nyaman berinteraksi dengan dia. Keenam, maaf, yang keenam itu status sosial. Orang akan lebih suka, lebih
lebih suka berbicara dengan orang misalnya gubernur, punya jabatan misalnya. Ketika dia ke pasar itu digerumuni sama ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, penjual-penjual, pedagang-pedagang di pasar itu untuk bertanya misalnya bagaimana misalnya ada yang berasnya naik atau harga bawang putih naik gitu, bagaimana menurunkannya, terus bagaimana kebijakan, pasar misalnya gitu ya. Apabila misalnya kalau, kita seperti rakyat biasa ke pasar, mungkin beberapa pedagang saja yang menawarkan, "Mau beli ini nggak, Bu? Mau beli ini, Bu?" Sebagian dia lain juga diam gitu ya. Jadi status sosial itu mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di materi ini. Semoga, materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dalam pembelajaran. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa WA di grup kelas kita atau di classroom kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.